Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan memulai pembelajaran online pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, siapkan buku dan alat tulisnya, perhatikan dan simak penjelasan yang akan Ibu sampaikan. Anak-anak Ibu sekalian, hari ini kita akan membahas materi wirausaha kerajinan bahan limbah berbentuk bangun ruang. Pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran online pertama di semester kedua oleh Ibu Dita Amalia Sinaga, SPD. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara merencanakan usaha kerajinan dari bahan limbah bangun ruang. Pada prinsipnya, limbah dapat dibagi dalam 3 bagian. Salah satu jenis limbah yang paling banyak yang ada di muka bumi adalah limbah plastik. Limbah plastik adalah salah satu jenis limbah yang paling banyak dan sulit untuk diuraikan. Limbah plastik ini termasuk dari limbah anorganik. Limbah berbentuk bangun ruang adalah limbah yang berbentuk bangun yang berdimensi 3, yaitu bahan limbah yang memiliki volume ruang, sehingga limbah tersebut dapat berdiri serta memiliki volume atau keruangan. Limbah berbentuk bangun ruang dapat berupa bangun berbentuk seperti kubus, bola, kotak, dan bangun tidak beraturan. Contoh-contoh bahan limbah berbentuk bangun ruang adalah limbah botol, limbah kaleng, limbah kayu, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Untuk dapat memunculkan ide dan mengetahui peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang, perlu kita perhatikan beberapa faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan. 1. Faktor keuntungan. 2. Faktor penguasaan teknis atau kemampuan perorangan dalam melakukan perubahan pada limbah bangun ruang menjadi produk yang bermanfaat. Yang ketiga, faktor pemasaran. Yang keempat, faktor bahan baku. Faktor bahan baku kita diharuskan untuk memperhatikan apakah limbah yang akan digunakan untuk sebagai bahan dasar pembuat produk kerajinan tersedia banyak di daerah sekitar kita. Selanjutnya, yang kelima adalah faktor tenaga kerja atau sumber daya manusianya. Faktor keenam adalah faktor modal. Di sini, kita diharuskan memperhatikan apakah kita memiliki cukup modal untuk membuka usaha produk kerajinan ini. 7. Faktor resiko. Kita diharuskan memperhatikan apakah resiko yang dapat kita hadapi atau resiko yang mungkin akan hadir selama kita membuka usaha produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang ini. Selanjutnya, kita perlu memperhatikan faktor pesaingan. Apakah usaha kita nantinya sudah siap jika ada teman-teman atau pesaing-pesaing kita yang juga akan membuka peluang yang sama. Yang ke-9 adalah faktor fasilitas dan kemudahan. Dan yang ke-10 adalah faktor manajemen atau kemampuan si pengusaha kita bagaimana memanajemen usaha kita agar dapat berjalan dengan baik. Ke-10 faktor ini perlu dipertimbangkan untuk memudahkan si wirausaha atau kita menentukan ide dan peluang usaha apa yang cocok untuk kita rencanakan ke depannya. Selanjutnya, setelah wirausaha menetapkan jenis usaha kerajinan apa yang ingin dan mulai direncanakan, maka tugas selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah mempertimbangkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, jenis usaha kerajinan yang sesuai dengan hasrat dan minat. Hal ini disesuaikan dengan hasrat dan minat wirausaha itu sendiri. Contohnya, seperti Ibu. Kalau Ibu berminat dengan bercocok tanam, maka mungkin Ibu bisa membuat wirausaha kerajinan
Bagaimana cara menggunakan limbah bangun ruang menjadi pot hias? Oke, selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah jenis usaha kerajinan. Apakah benar-benar akan membawa suatu keuntungan atau tidak? Yang ketiga atau yang C adalah jenis usaha kerajinan yang mudah dalam proses pengurusan dan pengerjaannya. Yang ke D, jenis usaha kerajinan yang mudah memeliharanya. E, jenis usaha kerajinan yang produknya disenangi dan memang dibutuhkan oleh konsumen atau pasar. Selanjutnya, jenis usaha yang akan kita rencanakan adalah jenis usaha kerajinan yang bahan bakunya mudah didapatkan di daerah sekitar kita. Selanjutnya, perlu juga dipertimbangkan apakah jenis usaha kerajinan ini dapat mendapatkan dukungan dan perlindungan dari pemerintah. Menganalisis peluang usaha harus dimulai dengan perencanaan yang matang dan penuh dengan perhitungan tentang segala hal dan kemungkinan yang akan menggagalkan usaha. Kita tidak boleh asal-asalan atau meniru usaha-usaha orang tanpa berpikir dan menganalisisnya. Contoh menganalisis peluang usaha yang dapat kita lakukan adalah dengan melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah SWOT, strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threat, ancaman. Perlu diperhatikan bahwa setiap kita membuka sebuah usaha, kita perlu memperhatikan apa kekuatan yang dimiliki oleh usaha kita, apa kelebihan yang kita miliki dari produk kita, terus apa kelemahan produk kita, apa peluang yang dapat membantu kita meningkatkan kekuatan, dan apa ancaman yang mungkin akan dapat diberikan oleh para usaha-usaha lain atau pesaing-pesaing kita. Oke, anak-anak ibu sekalian, inti dari pembelajaran kita hari ini perlunya menganalisis, perlunya pertimbangan, perlunya kita memikirkan hal-hal yang mungkin akan menjadi faktor terbentuknya ide dan peluang usaha kerajinan. Mungkin banyak usaha dan kerajinan yang ada di sekitar kita, namun dibuat tanpa adanya analisis. Untuk itu, setelah proses pembelajaran hari ini, diharapkan anak-anak ibu sekalian yang ingin membuat usaha, khususnya usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang, mampu melakukan analisis, mampu melakukan pertimbangan, dan memperhatikan faktor-faktor yang akan mempengaruhi peluang-peluang usaha tersebut. Selanjutnya, semoga semua materi yang hari ini kita pelajari mendapatkan manfaatnya dan dapat kalian pahami. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak ibu sekalian dapat memahami penjelasan yang ibu sampaikan. Kerjakan soal latihan LKPD di halaman kedua dan kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.